Morning to night routine Daily Arkanara pas lagi bulan Ramadan tanpa ART. Diawali dengan bangun untuk masak sahur dan juga sahur pasti, tapi sebelumnya pasti minum yang banyak dulu. Karena aku selalu minum 1 liter pas sahur dan 1 liter pas buka, jadi harus dicicil minumnya. Nah kalau sahur lagi nggak ada ART gini, aku udah meal prep di malam hari, jadi aku nggak perlu bangun terlalu pagi. Jadi bisa lebih santai juga pergerakannya, karena masaknya tinggal cemplung-cemplung aja, semuanya udah disiapin dari semalam. Kalau udah selesai ibadah, langsung aja kita turun buat nyalain lampu, mulai memasak. Nah ini masaknya biar cepet, bagi-bagi sih. Jadi misalkan aku lagi masak makanan utamanya nih gitu ya. Kalau nasi kan udah dari semalam dimasaknya. Nah Tio nih masak misalkan sayurnya atau misalkan motong buahnya, supaya kita semuanya on time tanpa harus gedebak-gedebuk. Sebenarnya ya kelihatannya timing kita tuh kayak mepet gitu kalau sahur. Tapi sebenarnya ini pas banget kok, karena emang kita kalau makan juga nggak terlalu lama dan kita hampir nggak pernah kalau sambil sahur tuh sambil nonton TV. Jadi nggak ada distraksi buat makan lama gitu loh. Paling HP aja sih, kadang-kadang suka ngintip ke HP. Buat mencukupi protein aku selama puasa, aku biasanya minum protein shake pas sahur, jadi bukan pas buka. Nah sebenarnya ini akan lebih bagus lagi kalau misalkan selama puasa tuh rutin olahraga, cuman di bulan puasa kali ini tuh aku olahraganya nggak rutin gitu karena ternyata kerjaannya banyak banget, jadi sering bentrok. Atau kayak kalau lagi gak ada ART kayak gini tuh kayak ya Allah susah banget buat menyisihkan waktu buat olahraga, karena benar-benar tight banget sehariannya gitu. Hebat banget sih buat mama-mama di luar sana yang nggak pakai ART sambil kerja dan ngurus anak masih rajin olahraga. Gila, keren kalian. Kalau udah balik ke kamar buat ibadah, terus istirahat dikit, baru nanti kita mulai lagi beraktivitas biasanya di jam 6 pagi. Pokoknya buat urusan rumah, terutama di pagi hari, aku bagi 2 tugasnya sama Tio biar semuanya kedapetan buat dirapihin dan diberesin. Karena Tio kalau selama bulan puasa tuh rata-rata pulangnya malam banget. Jadi kalau malam-malam dia nggak bisa ikut bantu-bantu, jadi pagi dia banyak ikut bantu. Kayak misalkan bukain jendela, terus nyapu taman, nyiram tanaman, pokoknya yang kayak agak dirty job itu dia yang lakuin. Sama kayak buang sampah juga, itu biasanya dia yang lakuin. Sementara itu aku beres-beres dan bersihin kamar biasanya, terus lanjut masak sarapan buat Ao, karena Ao belum puasa ya obviously, jadi aku harus tetap masak sarapan. Jadi sehari masaknya kayak bisa 4 kali jatuhnya ya, karena ada yang nggak puasa dan ada yang puasa. Gak lupa Baba dapet giliran dan juga kerjaan untuk beresin garasi, pokoknya yang agak kotor gitu aku agak mager ya, jadi aku kasih ke Baba, atau enggak yang agak capek itu biasanya Baba yang ngelakuin. Nah habis itu selama Baba siap-siap itu biasanya aku cuci piring dan cuci baju. Begitu Baba udah berangkat ke kantor, biasanya aku masih melakukan bersih-bersih dan beres-beres rumah, yang berujung akhirnya Ao bangun sekitar jam 8 sampai jam 8.30 sih. Dia range-nya beda-beda ya setiap hari, tergantung malamnya tidur jam berapa atau tidur siangnya kayak gimana. Cuman rata-rata jam 8 sampai jam 8.30. Dan dia lucu banget kalau bangun tuh sekarang jarang banget nangis. Jadi kalau nggak keluar kamar sendiri atau kalau lagi nggak pengen keluar kamar sendiri, dia kayak manggil gitu, mama, baba, gemes banget sumpah. Kalau udah lanjut ajak Ao buat turun buat sarapan, karena hari ini kebetulan shootnya itu di hari apa ya, hari Selasa. Berarti ini adalah jadwalnya Ao buat ngaji nanti jam 10, jadi kita harus langsung sarapan, terus langsung mandi biar nggak telat dan keburu missnya datang. Kalau buat menu sarapannya sendiri sih udah pasti kalau lagi kayak gini menu-menu andalan Ao ya. Aku kayak nggak ada tenaga dan nggak ada waktu buat nyoba-nyobain menu baru kalau misalkan lagi nggak ada Mbak. Sambil nungguin Ao sarapan dan selesai sarapan, biasanya aku sambil nyapu-nyapu dan vakum-vakum juga. Terus lanjut deh kita beres-beres kamar Ao sambil mandiin Ao. Jadi pokoknya kalau kayak gini tuh semua harus sambil-sambil dan merangkap-merangkap ya, supaya semuanya kedapetan gitu. Ya ampun, emang agak repot sih. Tapi sedikit cerita perbedaan kalau misalkan ngurus rumah, anak, suami tanpa ada ART di apartemen tuh sangat-sangat mudah sekali gitu hitungannya ya, karena ruangannya lebih kecil dan lebih sedikit. Nah kalau di rumah gini ruangannya lebih besar, terus ditambah aku ada 2 kucing yang aku lupa banget shoot dia, dan kucing-kucing itu maksudnya setiap aku kasih makan dan segala macem. Tapi pokoknya pagi aku kasih makan, siang aku kasih makan, dan malam aku kasih makan. Dan biasanya dia keluar tuh pagi dari kandangnya dan malam aku masukin lagi. Tapi aku lupa nge-shoot di sini, entah kenapa juga aku bingung. Lanjut deh, Ao langsung aja ngaji.
Ini missnya bener-bener miss kesayangan Ao banget sih. Setiap missnya datang tuh happy banget. Dan ini sangat membantu sejam 1 sampai 1,5 jam lah ya dalam keseharian aku untuk terdistract gitu dari Ao. Jadi aku bisa beraktivitas yang lain. Jadi kalau misalkan Ao lagi ngaji kayak gini atau Ao lagi ada kesibukan kayak gitu, biasanya aku manfaatin dengan kalau nggak ibadah, aku langsung aja meeting. Karena emang dalam setiap harinya meeting aku tuh lumayan banyak gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kalian lihat nih aku lagi berkeliaran dengan menggunakan headset tuh berarti aku lagi meeting, bukan dengerin lagu guys. Kalau ngajinya udah selesai, biasanya Ao suka bantuin aku bukain paket. Dia selalu excited banget sih kalau misalkan ada paket yang datang, dia ikut ngambilin, terus dia ikut kayak nemenin bukain juga. Nah abis itu aku lanjut nyiapin makan siangnya Ao. Walaupun aku nggak makan, tapi tetep dong nyiapin makan siang anak ya kan. Nah abis itu Ao makan deh. Biasanya sambil nunggu si Ao makan, kan lumayan ada suatu hal yang mendistract dia supaya tidak mencari aku gitu ya dengan makanan itu. Nah aku bisa ngelakuin hal lain yang kayak tadi aku bilang. Kalau lagi makan siang gini, biasanya hal yang aku lakuin adalah ngangkat jemuran dan ngerapiin jemuran yang tadi sudah aku cuci gitu. Jadi lumayan ya, save waktu banget. Selain itu aku juga jadi bisa ibadah dan bisa langsung lanjut aja meeting. Walaupun biasanya nih kalau misalkan dia udah selesai makan, terus dia udah bosan dengan dirinya sendiri atau bosan dengan main, dia udah mulai agak-agak gangguin aku pas lagi meeting. Tapi untungnya dia nggak rewel sih setiap aku lagi meeting. Terus abis itu nggak kayak cranky atau kayak nangis-nangis gitu. Cuman kadang suka ngajakin main aja pas aku meeting. Nah lanjut nih, selesai meeting udah sore gini, biasanya aku lanjut ibadah dan santai dikit sama Ao, at least sejam lah ya. Baru abis itu kita mulai hektik lagi, yaitu adalah masak makan malam. Buat makan malam sendiri biasanya aku yang paling riweh dan yang paling ribet menunya. Karena cenderung aku juga buka puasa, Ao juga makan, dan biasanya ada baba walaupun di sini lagi nggak ada baba. Jadi biasanya lebih banyak dan lebih bervariasi gitu makanannya kalau makan malam daripada makan siang. Karena siang itu dia aku hektik banget sama meeting segala macam, jadi nggak bisa menunya yang terlalu gimana-gimana. Nah kalau misalkan udah selesai buka puasa dan makan malamnya, lanjut ibadah lagi. Dan ini Ao nggak pakai baju karena biasanya bajunya basah dia kalau habis makan. Terus kita langsung aja mandiin Ao supaya nggak kemalaman. Tapi aku sekarang emang lagi sering mandiin Ao sih di jam segini, karena jadinya badan dia nggak pliket, jadinya seger banget badannya gitu. Terus dia tidurnya kayak lebih nyenyak juga, dan itu udah aku terapkan ke diri aku sendiri juga. Jadi mungkin works juga ya buat anak-anak. Nah habis lanjut kalau Ao udah selesai, aku deh gilirannya yang mandi terus juga ibadah. Dan gak lupa buat skincarean dulu. Aku selesaiin dulu nih semua kebutuhan aku, baru abis itu aku nidurin Ao. Karena kalau misalkan aku kayak ngelakuinnya nanti setelah nidurin Ao, kadang aku ikut ketiduran gitu sama Ao, jadi suka agak bahaya guys gitu kan. Nah ini langsung aja kita tidurin Ao. Akan sangat menyenangkan kalau dia nggak tidur siang, jadi malamnya bener-bener capek karena dia akhir-akhirnya lagi jarang banget tidur siang, maunya main mulu kalau siang. Jadi bisa ditidurin dengan cepat, terus aku langsung bisa keluar lagi buat beres-beres mainannya Ao dan rumah yang lain. Matiin lampu, masukin kucing-kucing ke kandang, dan juga kasih snack malam, dan aku bisa istirahat. Walaupun aku gak langsung tidur, kadang-kadang main HP dulu atau nonton dulu, tapi yang penting bisa istirahat. Thank you guys for watching.